pendapatnya Imam Syafi'i bahwa ada istilah bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, bid'ah hasanah itu dari kata man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi kenapa kita ini memilih konsep ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah? Karena fakta dalam amaliyah kita sehari-hari itu memang selalu bersentuhan dengan bid'ah hasanah itu. Nah, sebenarnya orang yang mengatakan tidak suka kepada bid'ah hasanah itu, mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya dalam konteks bid'ah hasanah juga. Contoh misalnya Saudi Arabia yang menyelenggarakan sholat tarawih di bulan Ramadan, itu mereka kan slogannya anti bid'ah, termasuk anti bid'ah hasanah. Tapi pada faktanya mereka melaksanakan bid'ah juga. Sholat tarawih dilakukan setiap malam sebulan penuh, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Baru sahabat Umar bin Khattab yang memulai tarawih setiap malam. Kemudian setiap malamnya, karena tarawih di zaman Nabi itu hanya 2 malam, riwayat Al-Bukhari, 3 malam dalam riwayat Muslim. Jadi menyelenggarakan tarawih setiap malam sebulan penuh di bulan Ramadan itu adalah bid'ah, tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, malam yuhad fi asri Rasulillahi, ihdazu malam yakun fi asri Rasulillahi, melakukan sesuatu yang baru yang tak pernah dilakukan di zaman Rasulullah, maka tarawih yang diselenggarakan di Masjidil Haram Makkah dan Madinah itu adalah perbuatan bid'ah. Pertama, dilaksanakan setiap malam. Yang kedua, dilaksanakan di belakang seorang imam. Yang ketiga, menetapkan sesuatu yang tak pernah ditetapkan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, aimatul mujtahidin, sampai pada generasi terakhir tahun 1900 ini, yaitu membaca Al-Quran setiap malam 1 juz. Jadi imam di Masjidil Haram Makkah dan Madinah itu membaca Al-Quran 1 juz. Menetapkan 1 juz itu tak pernah ditetapkan oleh Rasulullah, oleh sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kemudian membaca doa khutmil Quran di akhir bulan pada malam ke-29. Itu biasanya berdoa khutmil Quran yang durasinya sampai 1 jam. Itu tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tabi'in, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Jadi sebenarnya mereka itu sedang melakukan bid'ah juga sama dengan kita, cuma tidak mau kalau dikatakan bid'ah. Pada hakikatnya tak bisa dihindari, bid'ah hasanah itu juga dilakukan oleh siapa saja. Ada kawan saya di Lampung, pengasuh tanya jawab di radio di bulan Ramadan itu. Beliau mengatakan ketika ditanya bagaimana hukumnya menggunakan serine untuk tanda buka puasa dan tanda imsak, menurut teman saya itu hukumnya boleh, tidak apa-apa. Nah, pagi-pagi langsung diingatkan oleh orang Wahabi, kalau memang menggunakan serina itu boleh dan tidak dilarang di dalam Islam, pasti Rasulullah mengajarkan dan para sahabat mengamalkan. Langsung dijawab oleh teman itu, kalau memang mengingatkan menggunakan SMS itu boleh, tentu Rasulullah mengajarkan dan para sahabat mengamalkan. Jadi sebenarnya pada bid'ahnya sendiri dia tidak merasa dia sedang melakukan bid'ah itu. Mengingatkan pakai SMS itu kan bid'ah. Jadi seperti itu. Nah, termasuk penyelenggaraan tahlilan ini dalam konteks bid'ah hasanah. Sehingga kalau dicari
ketika ditanya apakah Rasulullah pernah bertahlil, apakah Rasulullah pernah tahlilan, Sayyidina Abu Bakar pernah tahlilan, pasti tidak. Nah, seperti itu, balik lagi kepada konsep bid'ah tadi. Bisa gini. Terus dibuka. Terus. Pedang kaki. Terus. Ini konsep bid'ah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa ajru man amila biha. Wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnatan ini terbalik, itu ada sayyatan naik ke atas itu. Bergeser. Teruskan. Terus. Nah, ini contoh bid'ah hasanah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan di belakang seorang imam, sebab Nabi melaksanakan salat tarawih hanya 2 malam, tidak setiap malam. Dan Sayyidina Umar yang menggagas salat tarawih di belakang seorang imam. Terus ini hadis riwayat Al-Bukhari yang menyatakan bahwa salat tarawih itu hanya 2 malam. Terus juga berjamaah riwayat Al-Bukhari dimulai pada zaman Sayyidina Umar di belakang seorang imam. Sebelumnya itu ada 5, 10, 3 orang gitu. Kemudian dilakukan sholat jamaah di belakang seorang imam, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Terus, nah, ini yang harus kita pahami. Tarkus syai'i la yadullu ala man'ihi. Ketika Nabi atau ulama salaf tidak melakukan sesuatu, tidak menunjukkan bahwa sesuatu tersebut terlarang. Jadi apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, itu tidak otomatis berarti terlarang. Karena dasarnya ialah, lanjut. Terus, kullu ma lahu mustanadun minasyati falaysa bid'atin walau lam ya'mal bihi salaf. Segala sesuatu yang tidak ada sandarannya dari syarak maka bukan bid'ah walaupun tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Terus dasarnya ialah surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Terus ada yang kelewatan ini filenya. Terus naik ke atas lagi. Terus ada yang ketinggalan. Jadi tagnya itu bukan. Balik. Sudah. Jadi tarkus syai'i la yadullu ala man'ihi. Meninggalkan sesuatu tidak berarti itu dilarang. Dasarnya ialah lanjut. Bukan ini. Terus wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Di sini bukan wa ma nahakum, bukan wa ma tarakakum. Di sini yang perlu diperhatikan kata Syekh Al-Ghumari, kata wa ma nahakum anhu bukan wa ma tarakakum.
anhu. Bukan sesuatu yang ditinggalkan, tapi yang dilarang. Walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tak pernah melarangnya, itu tidak berarti dilarang. Itulah konsep kita tentang bid'ah. Lanjut tahlil. Tahlil oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang digagas, kita sudah mencari berkali-kali kita menyelenggarakan bahsul masail. Sebenarnya siapa yang merangkai bacaan tahlil itu tidak ketemu, tidak ketemu. Tapi ternyata tahlil itu di setiap daerah berbeda-beda. Pasuruan misalnya tahlilnya itu membaca istighfar dulu, kemudian la ilaha illallah, kemudian setelah itu baru surat Yasin, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan qul huwallahu ahad. Dibalik itu di Pasuruan. Di situ Bondo dengan Jember itu beda tahlilnya, ada tambahan ayat kursi, terus ada tambahan tulijul laila itu sampai akhir surat Al-Baqarah. Dan saya tanya sama ustadz yang dari Mesir di rumah itu, kalau di Mesir itu tidak pakai tahlilan, tapi mengundang tukang tilawah. Itu beberapa malam undang tukang tilawah Al-Quran itu, kemudian yang hadir itu mendengarkan saja tahlil. Lanjut. Tahlil dan selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan haul terus. Dasarnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mari kita baca bareng biar tak kantuk. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Al-Hasyr ayat 10. Ayat ini menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk meminta ampun untuk diri sendiri, yang pertama. Yang kedua, untuk saudara kita yang telah wafat. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Permohonan ampun kepada Allah kita minta untuk saudara kita yang telah wafat. Nah, kemudian kalau tak ada manfaatnya berdoa itu, tentunya Al-Quran tidak mencontohkan. Jadi di dalam ayat ini diterangkan yang pertama anjuran untuk meminta ampun kepada Allah untuk diri sendiri dan saudara yang sudah wafat. Kemudian yang ketiga ialah bahwa persaudaraan di antara kita sesama umat Islam itu tidak putus karena salah satu di antaranya ada yang wafat. Artinya tetap saling memberikan manfaat. Terus hadis Al-Bukhari, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, satu saat Aisyah sakit kepala. Rasulullah bersabda, "Dzaki law kana wa ana hayyun fa astaghfir laki wa atqu laki." Ikuti saya. Dzaki law kana wa ana hayyun fa astaghfir laki wa atqu laki. Wahai istriku Aisyah, kalau kamu meninggal dunia sedangkan aku masih hidup, maka aku akan memintakan ampun untuk kalian kepada Allah, dan aku akan berdoa untuk kalian kepada Allah. Nah, mahalus syahidnya itu dalam wa'ad lagi, mendoakan, berdoa untuk orang yang telah meninggal dunia. Lanjut. Bahwa sedekah itu sampai pahalanya kepada orang yang telah wafat. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, lapor. Dalam laporannya beliau mengatakan bahwa ibuku wafat. Ibuku suka bersedekah
dan beliau belum sempat berbicara apapun kemudian wafat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Adakah pahalanya sampai kalau saya bersedekah untuknya? Nabi mengatakan qala na'am. Pahala sedekah itu sampai kepada orang yang telah wafat. Terus Abi Dzar Al-Ghifari melaporkan sekelompok sahabat datang menghadap Nabi dan dia lapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, enak jadi orang kaya, padahal mereka sholatnya sama dengan kami, puasanya sama dengan kami, tetapi mereka punya kelebihan sebagai orang kaya, bisa bersedekah. Kemudian Rasulullah menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna? Bukankah sudah ada cara bersedekah yang tidak harus mengeluarkan harta? Apa itu? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap bacaan subhanallah itu bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap bacaan takbir itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap bacaan alhamdulillah itu bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap bacaan la ilaha illallah itu bernilai sedekah. Tadi di hadis yang pertama mengatakan bahwa sedekah itu sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Disambung dengan hadis ini, setiap tahlil itu bernilai sedekah. Berarti bacaan tahlil itu bisa sampai juga pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini seperti dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Lanjut. Jadi, qala al-Imam Al-Qurtubi mengatakan qad ajma'al ulama ala usuli thawabi sadaqah ala usuli thawabi sadaqatin lil amwal. Bahwa para ulama sepakat akan sampainya pahalanya sedekah bagi orang yang telah meninggal dunia. Begitu juga bacaan Al-Quran, doa, istighfar. Id kullun sadaqatun, karena semua itu adalah sedekah. Bahkan hadis riwayat Al-Bukhari, kullu ma'rufin sadaqah, segala kebaikan itu adalah sedekah. Falam yukhas as-sadaqah bil mal, sedekah tidak hanya berupa harta. Terus ini Ibnu Qayyim yang biasa jadi panutan orang Wahabi itu mengatakan bacaan Al-Quran, istighfar, tahlil itu sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Terus begitu juga bacaan Yasin berdasarkan hadis sahih riwayat Ahmad. Terus ini ada hadis yang secara khusus riwayat At-Tabrani mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu manfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Terus ada yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi Imam Syafi'i sendiri menganjurkan untuk membaca Al-Quran bahkan sampai khatam untuk orang yang telah meninggal dunia. Terus ya, suatu saat Imam Syafi'i datang ke makam Lais bin Sa'ad dan membaca Al-Quran sampai khatam. Kitab Qam'u Ahli Zairi wal Ilhad. Terus Ibnu Taimiyah mendukung bacaan tahlil 70.000, bahwa hadiah pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Terus orang yang mengatakan pahala itu tak sampai kepada orang mati, kata Ibnu Qayyim, adalah ahli bid'ah. Siapa Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu panutan orang Wahabi, orang yang menolak tahlil. Jadi imam mereka sebenarnya menyatakan sampai, tapi generasi sesudahnya yang tak mau pada pendapat imamnya. Terus saya kira itu. Kemudian tentang Rebo Kasan, itu bagian dari bid'ah hasanah. Para ulama kita berbeda pendapat, termasuk Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu tidak suka pada penyelenggaraan sholat Rebo Kasan itu. Tetapi ulama-ulama yang lain ada yang menyukai. Jadi memang biasa di antara ulama kita itu dalam hal yang bersifat teknis kecil itu berbeda, itu biasa. Seperti
Hadratus Syekh Abdul Wahab Hasbullah itu beda pendapat dengan Hadratus Syekh Bishri Samsuri. Kiai Bishri Samsuri itu tidak mau makan di warung. Jadi kalau diajak mampir ke warung tidak mau, karena menghilangkan marwah dalam keyakinannya itu, seperti dalam kitab-kitab fikih itu. Tapi Kiai Abdul Wahab itu suka makan di warung. Karena Kiai Bishri itu tidak suka makan di warung, maka Kiai Bishri disuruh menunggu di mobil. Kiai Wahab yang mengambilkan nasi sepiring dengan tehnya dibawa ke mobil. Ini bukan warung, mobil, silakan makan. Itu ikhtilaful ulama, rahmatun bagi kita. Hadratus Syekh itu termasuk juga selain nggak suka sama provokasan, juga nggak suka tarekat. Sehingga tarekat tidak ada riwayat dari beliau. Bahkan saat Kiai Romli itu menyebarkan tarekat, beliau menulis buku yang memberikan pedoman bertarekat itu yang sangat ketat, yang namanya Risalah At-Tis'a Asyarah, yaitu Risalah 19 yang menerangkan syarat-syarat seorang mursyid dan seterusnya. Dalam pandangan beliau saat ini tidak ada orang yang memenuhi syarat sebagai mursyid tariqah. Beliau nggak suka sama tarekat. Beliau juga nggak suka sama maulid, pasar malam maulid, sampai beliau menulis buku At-Tanbihatul Wajibat. Beliau membid'ahkan pasar malam dalam waktu maulid itu. Juga beliau tidak mau pada haul. Beliau punya pandangan yang lain. Walaupun ulama NU ini ada yang menyelenggarakan, kecuali Hadratus Syekh. Jadi dalam pandangan Hadratus Syekh itu, orang yang menyelenggarakan haul itu ada kemungkinan untuk menjunjung dirinya. Jadi saya pengen ini, ayah saya ini orang hebat. Jadi saya hebat, hormatilah saya. Seakan-akan seperti itu. Sehingga gak pernah ada itu haul Hadratus Syekh itu. Kecuali pada akhir-akhir mungkin kusolah sudah desakan dari banyak orang. Tapi beliau sendiri informasinya dari para kiai itu memang suka sama haul. Itu khilafiyah dalam masalah yang teknis. Beliau juga nggak suka sama kentongan, sampai menulis khusus kentongan. Padahal sebagian kiai kita itu menggunakan kentongan gitu loh, untuk tanda waktu. Dulu kan pakai bedok gitu. Nah, sebelum beduk itu ada kentongannya. Menurut beliau kentongan itu haram. Tapi ada Kiai Fakih Mas Kumambang, ulama juga rois, jajaran rois zaman dulu PBNU, rois PBNU di Mas Kumambang Gresik. Satu saat Kiai Hasyim Asy'ari itu mau berkunjung ke Mas Kumambang. Kiai Fakih itu mengumumkan kepada masyarakat, minggu depan ada Kiai Hasyim mau ke Gresik, semua kentongan dihilangkan, disimpan, saking dari takut melukai perasaan sahabatnya Kiai Fakih Mas Kumambang itu. Itu tahlil tentang 7 hari dan lain sebagainya, itu adalah budaya untuk memudahkan. Ya, ada dasarnya juga, tapi dasar konkret itu nggak ada. Kita harus mencari-cari, karena itu bagian dari strategi dakwah. Jadi sebenarnya menurut Mbah Muhyidd Muzadi almarhum itu, tahlil itu dulu adalah budaya kuyup dari masyarakat Jawa yang beragama Hindu dan Buddha. Saat ada orang meninggal dunia, mereka berkumpul, kemudian main jos selama 40 malam. Dulu masyarakatnya itu sedikit ya. Jember saja saya baca datanya itu tahun 1870 masih 10.000. Sekarang ini tahun 2020 itu sudah hampir 3 juta. Dari 10.000 100 tahun sudah 3 juta. Gimana produksinya itu ya, luar biasa ya. Nah, tentang Rebo Wekasan ini,
dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabi. Ini Kiai Hasyim yang nggak suka kitab didasarkan pada mujarrabat. Mujarrabat itu artinya telah diuji dan terbukti, empirik, gitu ya. Mujarrab. Ya. Itu diterangkan di sini para sebagian orang yang arif billah itu mengatakan bahwa setiap tahun di bulan Safar itu diturunkan 320.000 musibah. Itu terjadi pada hari Rabu yang terakhir dari bulan Safar. Oleh karena itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Setiap rakaat membaca surat setelah Fatihah, membaca Inna A'tainakal Kautsar 17 kali, surat Ikhlas 5 kali, Qul A'udzu yang 2 sekali-sekali. Maka wayatmu ba'da salam bihadza du'a hafizallahu bikaramihi min jami'il balaya. Orang yang melaksanakan ini menurut orang yang arif billah itu akan diselamatkan dari segala bencana dan musibah yang ditetapkan turunnya pada hari itu oleh Allah, dan tidak akan tertimpa bencana tersebut sampai akhir tahun. Doa yang dimaksud ialah, lanjut terus, Allahumma ya syadidil quwa, dan seterusnya, nanti di copy aja ini doanya. Terus, nah, Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan nggak boleh urusan ibadah itu berdasarkan kitab mujarrabat, itu nggak boleh, gitu katanya, kata beliau. Terus, nah, tapi para ulama itu mengatakan begini, sholat itu kan baik. As-salatu khairu mawdu'in, faman istata'a yastakthira falyastakthir, rawahu Tabarani. Salat itu adalah sebaik-baik perkara, maka barang siapa yang mampu untuk memperbanyaknya, hendaklah ia perbanyak. Tapi kata Kiai Hasyim, yang diperbanyak itu yang masyru', yang ini enggak masyru'. Nah, kemudian karena terjadi perdebatan, Gusmus memberikan solusi dalam fikih kesehariannya. Lanjut. Terus, nah kata Gusmus, supaya tidak geger-geger, kalau masih tetap ada yang ingin mengerjakan salat di hari Rebo Wekasan, ya niatnya saja diubah. Jangan niat sholat Rebo Wekasan, tapi niat sholat hajat. Hajatnya adalah menolak bala misalnya, atau niat sholat sunnah, begitu saja. Mereka yang jadi panutan mesti menjelaskan hal ini pada jamaah. Terus, ini dari Gusmus, ini azimatnya di kitab-kitab itu ya. Ada kitab dari Kiai Madura ini, ada nanti di fotokopi. Enggak apa-apa lah diamalkan. Kalau mau mengamalkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi jangan dijadikan persoalan. Saya kira itu mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Mungkin ada yang monggo. Harim. Iya, benar. Monggo. Sudah ada mungkin. Benar. Sudah ada. Monggo. Enggak ada ya sudahlah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Allah menolong kita semua. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Saya mau bertanya, ya khususnya yang menyangkut kehidupan kaum muda ya, yang masih seperti saya dan teman-teman mahasiswa, tentang tradisi keilmuan kayak tahlil, terus Rebo Wekasan ini kan, para pemuda itu sebenarnya
tidak begitu memahami tentang tradisi-tradisi seperti ini. Nah, terus mereka itu juga kurang pengetahuan tentang tradisi tahlil. Jangankan tahlil, kadang sholat jarang-jarang gitu ya. Nah, terus banyak dari di UIJ sendiri, teman-teman mahasiswa itu yang pemahamannya juga pemahaman Wahabi. Bahkan waktu itu saya ketika jadi mahasiswa, buku-buku di perpustakaan itu banyak yang membahas tentang tahlil. Ada buku karangannya Wahabi dan juga karangannya Syiah. Nah, untuk kita yang muda itu bagaimana caranya agar tidak terpengaruh dari paham-paham seperti itu? Karena orang-orang Wahabi itu ketika kaula muda itu yang disentuh memang dunia kepemudaannya kayak mohon maaf, banyak kan pemuda kalau masih mahasiswa itu urusannya dengan jodoh, terus karirnya itu yang disentuh. Seperti itu guys. Saya kira keberadaan Aswaja Center di UIJ itu sangat berperan strategis untuk mengurus sekaligus memecahkan problem ini. Karena memang ada sebagian dari kawan-kawan UIJ ini, baik dari dosen, dari pegawai, dan dari mahasiswa yang secara spesifik memperdalam kajian Aswaja ini. Kemudian mencari celah-celah bagaimana cara berdakwahnya. Di tempat kita ini kan ada jurusan kependidikan ya, baik kependidikan agama maupun kependidikan umum. Itu ada kawan-kawan yang ahli psikologi misalnya, itu bareng-bareng dari aspek psikologinya bagaimana mendekati itu. Jadi semua berperan dari sisi bahasa, dari jurusan bahasa Indonesia misalnya bisa memberikan pemecahan dari sudut sastranya, karena mereka itu kerjanya Masya Allah. Kalau panjenengan masuk ke toko buku, Toga Mas, Gramedia, toko-toko besar itu, yang di depan itu pasti bukunya, kalau nggak Wahabi ya Syiah, karena itu lengkap dengan komiknya, dengan buku untuk anak kecil itu lengkap. Nah, di lingkungan kita ini tidak pernah berkreatif seperti itu. Harus mulai memang terus terang saja, kesadaran ini memang dimulai dari Jember. Ketika sekitar tahun 2000-an kita memulai memberanikan diri untuk mengajak debat sama orang-orang Wahabi di gedung Pascasarjana UIN Surabaya, yaitu menghadirkan Gus Aab dan kawan-kawan untuk berdebat dengan mereka. Ternyata ketika dilawan, mereka nggak berani. Itu fakta. Artinya kita itu bukan lemah, hanya masih memerlukan waktu untuk mengumpulkan energi dan potensi yang ada. Dan UIJ saya kira adalah tempat yang strategis untuk mengumpulkan tenaga-tenaga yang diperlukan untuk mengawal Aswaja ini. Karena debat itu tidak sepenuhnya bermanfaat ya. Kawan kita Ustadz Idrus Ramli itu setiap debat dengan Wahabi ya Wahabinya kalah, dengan Syiah Syiahnya kalah. Tapi mereka nggak ikut NU gitu ya. Nah, keberuntungannya hanya temannya itu tidak gelisah dengan kemenangan itu. Hanya itu yang bisa diraih. Dan mereka biasanya sukanya cuma ngumpat-ngumpat, maki-maki dan lain sebagainya. Jadi ayo dimulai, bismillah gitu ya. Kita datangkan orang